Semua ditutupi. Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung 1400 tahun lebih ini. Dan mengapa masih awet? Karena semua sejarah permusuhan itu ditutup dari dulu. Karena melibatkan dua sahabat utama, Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ini kesalahan kita. Apakah orang Kristen tidak punya sejarah yang jahat masa lalunya? Punya. Tapi dibuka. Lalu orang Kristen belajar dari sejarah yang tidak nyaman itu, sehingga hari ini orang Kristen damai-damai saja. Tidak seperti kita yang masih saling bacok sesama orang Islam. Karena apa? Kita menutupi sejarah masa lalu. Soal penghormatan kita kepada para sahabat, kita meyakini itu, kita menghormati. Apakah kemudian kalau kita belajar dari sejarah kemudian salah? Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu pemaparan yang luar biasa dari Gus Islah Barawi. Di mana teman-teman sekalian, dia ini membuka sejarah atau mungkin tentang sejarah Islam yang kelam, teman-teman sekalian, di mana mereka saling meracuni para sahabat itu, saling bermusuhan, saling bunuh-bunuhan, ya. Dan ini selama ini menurut dia semuanya ditutupin, teman-teman sekalian. Lalu ada satu hal yang lebih menarik lagi tentang kematian daripada nabi mereka yang katanya itu diracuni gitu ya. Tetapi ini semuanya ditutupin, teman-teman sekalian, dan mereka sibuk untuk menyerang kekristenan, agama Kristen, agama penjajah dan lain sebagainya yang mereka tuduhkan fitnah-fitnahkan terhadap kekristenan. Tetapi sejarah kelam di dalam agama mereka sendiri, perjuangan Islam sendiri itu ditutupin. Nah, kali ini semuanya dibuka oleh Gus Islah. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita saja simak, karena hal ini sangat penting untuk kita pahami bersama agar orang-orang kandurun ini berkaca, jangan melihat selumbar di mata saudaranya, balok yang ada di mata mereka tidak mereka ketahui. Mari teman-teman sekalian kita simak apa yang disampaikan oleh Gus Islah berikut ini. Membuka sejarah tentang pertikaian sahabat yang kental dengan politik, kita bertabrakan dengan saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal sejarah. Saya tuh begini, ada satu kejadian di Mesir. Ada salah seorang pemikir yang kemudian dituduh menjadi liberal. Ini dituduh liberal. Gara-garanya apa? Dia mengungkap sejarah-sejarah tidak nyaman. Dia menulis semua sejarah-sejarah tidak nyaman setelah Rasulullah. Kita berbicara after the prophet era, setelah Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, ini kan di Madinah ini luar biasa konfliknya. Luar biasa konfliknya. Lalu kemudian pemikir Islam ini yang bernama Faraz Faudah menulis sebuah kitab namanya Haqiqatul Ghaibah. Gara-gara dia membuka semua sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian ketika dia mengemudikan kendaraan di Nasir City, dia diberondong tembakan oleh Ikhwanul Muslimin dan terbunuh. Kelompok-kelompok yang kemudian berusaha menutupi sejarah-sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian memberi pengaruh kepada kita hari ini tidak pernah bisa belajar dari sejarah kejahatan kelam. Semua ditutupi. Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung 1400 tahun lebih ini, dan mengapa masih awet? Karena semua sejarah permusuhan itu ditutup dari dulu. Karena melibatkan dua sahabat utama, Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ini kesalahan kita. Apakah orang Kristen tidak punya sejarah yang jahat masa lalunya? Punya. Tapi dibuka. Lalu orang Kristen belajar dari sejarah yang tidak nyaman itu, sehingga hari ini orang Kristen damai-damai saja. Tidak seperti kita yang masih saling bacok sesama orang Islam. Karena apa? Kita menutupi sejarah masa lalu. Soal penghormatan kita kepada para sahabat, kita meyakini itu, kita menghormati. Apakah kemudian kalau kita belajar dari sejarah kemudian salah? Apakah kita harus percaya kepada hadis-hadis dhaif yang sebenarnya waktu itu ingin meredam orang-orang supaya tidak terlalu terjebak dalam berbagai polarisasi konflik di Madinah? Mulai dari konfliknya Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah sampai konfliknya Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Banyak sekali hadis dhaif keluar yang meminta semua sejarah-sejarah kejahatan itu ditutupi. Sehingga apa? Kita tidak pernah belajar. Saya sudah mengatakan itu di Tuban. Pak, kalau saya menyembunyikan beberapa nama dari sejarah yang tidak nyaman, iya, saya akan sembunyikan. Tapi soal konflik yang membunuh Sayyidina Utsman, soal konflik yang meracuni Sayyidina Hasan, soal konflik yang membantai Sayyidina Husain, soal konflik yang kemudian membunuh Sayyidina Umar, pengkhianatan Marwan bin Hakam, masa nggak boleh kita buka? Bukalah, supaya kita belajar.
Orang Kristen terlibat perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Eropa. Kejahatan ini. Tapi orang Kristen tidak ada yang menyembunyikan sejarahnya. Sehingga mereka kemudian membuat sebuah perjanjian namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague, dan mereka kemudian menghindar dari berbagai peperangan dengan sesama orang Kristen. Kita hari ini, nggak usah jauh-jauh Pak, NU sama FPI aja mau bacok-bacokan di Madura. Karena kita tidak pernah belajar dari berbagai kisah-kisah perang-perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam. Belum kita bercerita tentang perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin di Saudi, membunuh 13.000 orang Saudi, sesama orang Islam. Karena kita nggak pernah mau belajar. Sa'ad bin Ubadah dan konfliknya dengan Sayyidina Umar, nggak ada yang mau buka Pak. Saya yang pertama kali buka di berbagai media. Supaya apa? Kita jangan lagi saling batok, saling berantem, saling mengkafirkan hanya gara-gara persoalan kekuasaan politik. Nah justru karena kita tidak pernah bisa belajar dari sejarah-sejarah kelam itulah kemudian kita dimanfaatkan oleh orang-orang barat menggunakan proksi-proksi politik, sehingga kita akhirnya mudah dipecah belah. ISIS dan Al-Qaeda ini sama-sama Wahabi Pak, sama-sama punya cita-cita daulah khilafah Islamiyah, sama, tapi dua-duanya bermusuhan coba. Sama-sama Islam, manhajnya Wahabi, ijtihad yang dipakai sama, fatwa-fatwa yang dipakai oleh ulama yang sama. Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat atau Wakus sama, tapi mereka bermusuhan. Kenapa? Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Saya mengungkap, bahkan saya tidak ngarang. Pembunuhan Sayyidina Utsman itu melibatkan Muhammad bin Abu Bakar, yang nulis siapa? Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa halaman 81. Saya sudah terangkan, tapi saya dikafirkan gara-gara begitu. Saya tidak ingin mengumbar kejahatan-kejahatan para sahabat. Justru saya ingin menceritakan sahabat-sahabat yang dibantai oleh sesama orang Islam karena persoalan-persoalan politik. Supaya apa? Supaya kita belajar. Supaya kita belajar dari kejadian itu. Apa gunanya kalau bukan untuk pelajaran sejarah-sejarah yang sudah berumur 1400 tahun, kalau kemudian kita buka hari ini ke generasi berikutnya? Generasi yang gagal menguasai sejarah itu adalah generasi yang mengisi masa depannya dengan kekosongan-kekosongan. Ini kata siapa? Kata Rumi. Jadi pelajari sejarah, makanya tarikh itu menjadi penting. Makanya saya itu ke Amerika belajar sejarah Islam di Zaytunah. Yang saya pelajari sejarah Islam. Belum saya buka semua sebenarnya ini Gus. Yang saya buka itu hanya satu perintil saja. Kalau dibuka semua, ya artinya memang akan goncang, tapi saya memilih tidak. Yang bisa saya buka itu adalah sejarah-sejarah yang bisa menjadi hikmah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita hari ini, bahwa kita tidak boleh lagi saling bantai sesama orang Islam. Saya buka sedikit dalam satu kajian bersama Ustadz Buya Syakur, Buya Syakur Yasin, Candang Pinggan Indramayu. Ketika itu kita membuka sedikit bahwa Rasulullah itu wafatnya diracun. Pada heran kok. Ini juga mungkin heran bahwa Rasulullah diracun. Ngarang? Enggak, ada literaturnya, ada kitab tarikh yang menulis itu. Cuma ya nggak mungkin lah dibuka. Gitu loh. Prosesnya seperti apa, siapa yang meracun, orang kafir mana yang meracun, nggak perlu dibuka. Nanti kita akan benci kepada orang-orang yang berbeda. Ini saya buka karena memang ada di media. Saya bercerita tentang itu bersama Buya Syakur Yasin. Banyak sekali yang mesti dibuka. Tapi kalau pembunuhan Sayyidina Utsman yang melibatkan orang Islam juga, ya harus dibuka supaya menjadi pelajaran bagi kita apa? Sesama orang Islam nggak boleh saling mencelakai. Hanya gara-gara apa? Gara-gara politik. Ini pelajarannya. Dan tidak boleh juga atas nama kekuasaan, lalu setiap orang yang berusaha mengkritik, kemudian berusaha didolimi, dibunuh, diburu, dipersekusi. Ini pelajarannya. Sama seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang dipersekusi oleh Bani Umayyah. Ini pelajarannya. Mentang-mentang sedang berkuasa menjadi pemimpin, jangan kemudian kalau ada orang yang berusaha mengkritik kemudian dikejar, dipersekusi, ditangkap dan sebagainya. Jangan. Saya juga tidak setuju kok kalau negara ini main tangkap-tangkap aja. Kalau delik hukumnya tidak kuat dan sumir, jangan ditangkap, restoratif aja, matre saja. Setuju saya. Karena kalau tidak, ini tidak ada bedanya dengan Yazid bin Muawiyah atau Walid bin Yazid yang main tangkap. Nah ini Gus. Saya tidak ingin membuka kebobrokan yang lebih kelam. Kita setuju pembunuhan Sayyidina Utsman ibnu Affan ini dilakukan oleh sesama orang Islam atas fitnahnya Marwan bin Hakam. Cukup. Artinya apa? Kita jangan percaya kepada sesama orang Islam yang memfitnah sesama orang Islam sehingga sesama orang Islam akan saling tikam. Imannya sama, madhabnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, tapi gara-gara politik berantem. Nah ini nggak boleh ini. Pelajarannya dari mana? Terbunuhnya Sayyidina Utsman, terbunuhnya Sayyidina Ali, terbunuhnya, teracunnya Sayyidina Hasan, dan juga pembantaian terhadap Sayyidina Husain. Terbunuhnya Sa'ad bin Ubadah, terbunuhnya Sayyidina Umar. Semua karena persoalan-persoalan konflik politik yang nggak boleh ditutup-tutupi. Supaya kita belajar.
peluang-peluang menutupi sejarah-sejarah kelam ini yang dipakai oleh orang barat, kemudian memanfaatkan kebodohan-kebodohan kita karena kita tidak bisa belajar dari sejarah. Padahal semua itu literaturnya komplit. Semua kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh mencatat setiap kejadian itu. Dan kitabnya itu dijual bebas dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman 1100 abad ke-12 sudah dijual bebas dan dicetak secara berkala di Darul Fikri di Kairo dan juga Darul Fikri di Libanon. Nggak ada yang ditutupi. Cuma kemudian kita atas nama kita harus betul-betul hikmah kepada tabi'in kita. Bukan begitu cara menghormati para sahabat. Bukan begitu. Jadikan pelajaran-pelajaran dari mereka itu sebagai tuntunan kepada kita hari ini. Gitu, ya. Mohon maaf Gus, ini pendapat saya. Karena memang ini selalu menjadi permasalahan karena saya dianggap mengumbar aib. Saya tidak mengumbar aib, saya ingin memberikan sejarah supaya kita belajar dari kejadian-kejadian masa lampau. Karena yang maksum ini hanya Rasulullah. Setelah itu kemudian menjadi manusia biasa dengan segala konflik-konflik batin dan konflik-konflik muamalahnya. Semua sama. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita sudah belajar bersama dan mendengarkan juga apa yang dijabarkan oleh Gus Islah Barawi. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang menarik yang saya tangkap di sini, yaitu tentang senggolannya terhadap kekristenan. Bagaimana kekristenan punya sejarah yang kelam. Ya, kita harus akui hal itu. Di mana teman-teman sekalian ya, kekristenan juga mengalami penganiayaan, mengalami pembantaian gitu ya. Tetapi orang Kristen tidak menutupi hal itu, ya. Bahkan misalnya tentang perang salib itu tidak ditutupi loh. Itu terbuka sekali, teman-teman bisa akses di internet, semua bisa melihat bagaimana kekristenan berkembang, bagaimana kekristenan mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Dan dalam hal ini, ya satu hal yang membuat kekristenan mengalami sebuah damai sejahtera, sukacita, itu karena Yesus mengajarkan bahwa di dalam Matius 5 ayat 44 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan kita diajarkan oleh para murid-murid Yesus ya, bahwa supaya kita jangan mengutuk, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan kita diajarkan, kalau seterumu atau musuhmu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan melakukan demikian, kamu telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Itu sebabnya teman-teman sekalian, ajaran kekristenan, ajaran kasih, ajaran damai. Di mana dalam ajaran kekristenan kita diajarkan untuk kita saling mengasihi. Bukan saling meracuni, bukan kita saling bunuhan, kita bukan saling berkelahi hanya karena agama. Karena dalam kekristenan agama itu adalah kesepakatan untuk maksud saya kesepakatan agar melalui agama itu kita boleh mengenal mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang tidak baik ya. Karena dalam kekristenan agama itu sama sekali tidak menjadi sumber keselamatan bagi kita. Yang menyelamatkan kita, membawa kita dalam kerajaan surga melalui kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Jadi itu yang paling terpenting. Agama boleh saja ada, agama saja. Ya apapun yang kamu mau pilih silakan. Apalagi di Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Nah oleh karenanya kekristenan tidak pernah kepo dengan agama seperti itu. Tapi yang paling diprioritaskan adalah iman dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi serupa dengannya. Sehingga kita bisa mengajarkan hal-hal yang baik juga buat orang lain. Dan orang lain bisa diberkati. Dan mereka bisa diselamatkan melalui iman dan percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikian teman-teman sekalian ajaran kekristenan. Oleh karenanya berbahagialah karena Anda menjadi seorang Kristen. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.